Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Sekarang ketemu lagi dengan pelajaran IPS dengan Bu Yanti. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah memahami dan sudah dicatat juga istilah-istilah yang berhubungan dengan perdagangan dan kegiatan ekonomi. Dan di dalamnya itu juga sudah ada istilah diantaranya konsumen, konsumsi, produksi, produsen, distributor, dan distribusi. Saya ulangi sedikit, kalau konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Konsumen itu adalah pelaku dari kegiatan konsumsi. Kalau produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai suatu barang. Misalnya pembuatan kursi, kemudian pembuatan bahan makanan, pengolahan. Nah, itu kegiatan produksi. Orang atau pelaku dari kegiatan produksi itu dinamakan konsumen. Kalau distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan hasil-hasil dari kegiatan produksi. Nah, pelaku dari distribusi itu namanya distributor. Kemudian, konsumen, produsen, distributor itu adalah para pelaku ekonomi. Ada lagi tambahan, pelaku ekonomi itu adalah rumah tangga, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, ciri-ciri dari para pelaku ekonomi ada 5 tadi, diantaranya ada konsumen, distributor, produsen, rumah tangga, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Itu sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Bu Yanti akan menjelaskan hubungan antara para pelaku ekonomi. Hubungannya. Jadi, kalian simak dalam diagram berikut. Di sini sudah ada skema atau diagram. Di sini ada yang namanya rumah tangga. Rumah tangga ini ada 3, ada distributor, ada konsumen, ada produsen. Kemudian ada yang namanya negara. Negara ini kenapa terletak di tengah? Karena di sini sebagai center atau pusat yang mengendalikan kegiatan para pelaku ekonomi dalam suatu negara. Nah, negara ini adalah rumah tangga pemerintah. Kemudian juga ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri itu sangat berperan juga dalam kegiatan ekonomi dalam negeri, suatu negara. Kemudian juga ada yang namanya perusahaan. Perusahaan ini adalah yang nantinya akan menghasilkan barang yang akan digunakan oleh para pelaku ekonomi lainnya, baik rumah tangga dalam negeri maupun rumah tangga luar negeri. Nah, jika kalian melihat dalam bagan ini adalah hubungan antara negara dan rumah tangga, konsumsi atau konsumen. Di sini rumah tangga, konsumen ini membayar pajak pada suatu negara. Nah, jadi masyarakat dalam negeri atau para konsumen itu membayar pajak dalam suatu negara atau rumah tangga pemerintah. Yang nantinya timbal baliknya negara akan memberikan pelayanan kepada rumah tangga konsumen, baik berupa pendidikan maupun layanan kesehatan atau sarana dan prasarana lainnya, misalnya jalan, jalan tol, jembatan, dan sebagainya. Kemudian, kalau melihat hubungan antara negara dengan perusahaan, itu hampir sama. Perusahaan dalam kegiatan produksinya, rumah tangga produksi, itu selalu dikenakan yang namanya pajak, pajak produksi. Jadi setiap tahun pabrik-pabrik atau perusahaan itu membayar pajak pada suatu negara atau rumah tangga pemerintah. Yang nantinya timbal baliknya, kalau perusahaan sudah membayar pajak, negara ini akan memberikan pelayanan berupa kemudahan dalam kegiatan produksi. Misalnya,
pemberian izin. Jadi kalau perusahaan kalau ingin mendirikan industri itu butuh izin juga. Nah, setelah membayar pajak, pemerintah akan memberikan izin ke perusahaan. Kemudian juga memberikan perlindungan kepada hasil-hasil produksinya. Misalnya menghasilkan barang berupa apa. Nah, ini akan dilindungi produknya itu. Untuk apa kok dilindungi? Yang pertama, agar tidak ditiru oleh perusahaan lainnya. Seperti itu. Kemudian juga hubungan antara rumah tangga dalam negeri, konsumen dengan masyarakat luar negeri, ini berlaku dalam kegiatan ekspor impor. Nah, kita tahu bahwa negara itu tidak mungkin yang namanya berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain atau negara lain. Kenapa? Karena hampir semua negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, selalu membutuhkan masyarakat luar negeri. Kegiatan menjual barang dalam negeri ke luar negeri itu dinamakan kegiatan ekspor. Kalau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri atau pengiriman barang dari dalam ke luar negeri itu dari dalam ke luar negeri namanya ekspor. Kalau dari luar ke dalam negeri itu namanya kegiatan impor. Ya. Nah, itu tadi. Misalnya orang dalam negeri membutuhkan tas yang mereknya bagus misalnya, yang kuat, misalnya merek Hermes. Nah, itu kan tidak diproduksi di dalam negeri. Jadi mereka harus membeli dari luar negeri. Makanya sekarang itu banyak sekali pasar online, apalagi sekarang masa pandemi, penyakit corona. Nah, ini pasar online itu sangat besar pengaruhnya bagi kegiatan jual beli, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian hubungan antara masyarakat luar negeri dengan perusahaan, nah itu juga sama kegiatan ekspor impor juga. Ya, jadi barang luar negeri ada yang dijual ke dalam negeri. Barang dalam negeri juga banyak yang dijual ke luar negeri. Makanya sekarang itu kan di semester 1 sudah ada istilah yang namanya perdagangan bebas. Nah, jadi barang dari luar bisa diperdagangkan di dalam negeri. Sebaliknya, di dalam negeri bisa juga dijual ke luar negeri. Seperti itu. Jadi, para pelaku ekonomi itu sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Produsen tidak akan bisa menghasilkan barang kalau tidak ada yang membeli, konsumen. Konsumen akan kesulitan memenuhi kebutuhannya kalau tidak ada produksi atau pembuatan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, antara konsumen dengan produsen ini ada penengahnya yang namanya negara, rumah tangga pemerintah. Kenapa? Melindungi antara konsumen dan produsen. Misalnya penentuan harga. Kalau misalnya perusahaan menjual barang terlalu tinggi, tidak disesuaikan dengan ekonomi masyarakatnya, kondisi keuangan, nah negara ini akan berperan, misalnya mengendalikan harga biar tidak terlalu mahal dan bisa digunakan oleh konsumen. Seperti itu. Antara konsumen dengan produsen ini ada yang namanya distributor. Distributor itu pengiriman. Jadi barang dari pabrik kok bisa sampai ke masyarakat. Nah, ini diperankan yang bertugas adalah distributor. Nah, ini pengiriman barang. Ya. Masyarakat luar negeri juga seperti itu. Tidak bisa dihilangkan. Mereka juga sangat berperan aktif. Gitu. Makanya perusahaan itu harus bisa menambah kualitas suatu barang agar apa? Agar bisa dijual ke luar negeri. Nah, kalau laku di luar negeri itu kan berarti nanti menghasilkan laba yang besar dan ini akan menguntungkan dan juga akan masyarakat luar negeri itu membayar devisa ke negara yang bersangkutan yang mengirimkan barang dan devisa ini akan bisa menambah penghasilan negara dan nantinya akan memakmurkan masyarakat dalam negeri. Nah, itu tadi hubungan antara rumah tangga, konsumen, distributor, kemudian masyarakat luar negeri dan perusahaan serta negara atau masyarakat rumah tangga pemerintah. Nah, itu tadi
hubungannya, ya, penjelasan dari skema. Tugasnya untuk hari ini cukup kalian mencatat saja. Insya Allah pertemuan berikutnya saya beri pertanyaan, ya. Untuk hari ini cukup kalian catat saja. Tidak perlu difoto, cukup dicatat. Bu Yanti percaya bahwa meskipun tidak difoto, kalian akan mencatat karena catatan itu berguna bagi kalian sendiri pada waktu ujian atau untuk yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.